Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin, dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang ditulis oleh Simple Man. Nanti seperti biasa link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Yuk, gak perlu lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Kampung Randu Kulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduknya setelah melewati tahun 2000-an. Namun dahulu, sebelum masa pendatang berdatangan dan menghuni lahan kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri. Dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal di luar nalar manusia. Apapun itu, bila menginjakkan kaki di kampung ini, konon kengerian itu langsung terasa begitu saja. Setidaknya, itu adalah gambaran nama yang tepat bagi aku untuk menyamarkan nama kampungku sebagai pembuka sajian aku malam ini. Karena bila aku menunjukkan nama sebenarnya dari kampungku, takutnya akan membuat aku sendiri sebagai pencerita kesulitan atau malah bisa terkena masalah karena menyangkut privasi aku dan warganya. Di sajian aku malam ini, kita akan memutar waktu di mana ketika pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang bisa dihitung jari. Namun, sebelum aku mulai, gak ada salahnya buat aku mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita yang berkembang yang langsung diceritakan oleh warga, tetangga, tetua kampung, hingga semua orang yang dulu pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung. Jadi semua cerita ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan aku sebagai si penulis tidak melebih-lebihkan kejadian atau pengalaman dengan mereka yang juga menghuni alam ini bersama kita. Malam itu, hujan rintik-rintik. Sudah 3 hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau, apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Mbah Gimon saat itu usianya masih terbilang muda, berkisar antara 30-an tahun. Kaget bercampur penasaran karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana, sendirian dengan mempercayakan lampu petromak yang menyala-nyala. Siapakah gerangan? Kata Mbah Gimon dalam hati. Namun rasa penasaran itu ditepis begitu saja. Karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin, atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian ini terjadi berkali-kali. Setiap malam, dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar, selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendirian. Karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu. Dan benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. Assalamualaikum, kata Mbah Gimon menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbah Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga, manakala baru pertama kalinya dia melihat wajah pemuda ini ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Sinten nggih? Kok ora tau ketok nang kene sampean? Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu? Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab.
hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang. Sembari menunggu jawaban, Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak beberapa lama kemudian, muncul seseorang lain dengan baju koko dan peci putih. Aromanya wangi. Berjalan dalam keheningan. Yang tahu menahu orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Gimon dan pemuda itu. "Assalamualaikum," katanya ramah. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Gimon, sembari mencium tangan orang itu yang rupanya adalah Pak Muslim, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung ini. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslim memandang pemuda asing itu. Lama ia melihatnya lalu ikut duduk bergabung bersama mereka. "Ono potoli, kok ono nang kini? Ada apa Tona, kok kamu ada di sini?" Untuk pertama kalinya pemuda itu menjawab. Suaranya kecil dan tampak sopan. "Kulo diusir Pak, kali Maharatu, boten gadah tempat tinggal. Saya baru diusir oleh Maharatu, jadi saya belum punya tempat tinggal." Mbah Gimon tampak tertegun atas apa yang diucapkan pemuda itu, yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya Maharatu? Dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Mbah Gimon memilih mendengarkan. "Ngono toh. Oh begitu," kata Pak Muslim. "Wis ngene wae wis. Sudah begini saja. Yo opo nek awakmu tak keinggon, gawe panggon, ben awakmu gak ganggu warga kene. Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal, biar kamu tidak mengganggu warga di sini?" kata Pak Muslim. Mbah Gimon masih terlihat bingung. "Nggih Pak, yen onten kula purun." "Baik Pak, bila ada saya mau." Ono. Ada, kata Pak Muslim. "Jeneng panggon sing tak tawarke, jenenge Sapi. Nama tempat tinggal yang tak tawarkan itu Sapi." Mbah Gimon tambah bingung dengan ucapan Pak Muslim. Sebenarnya apa yang sedang bicarakan oleh Pak Muslim dengan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Rupanya tak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbah Gimon serta Pak Muslim juga pemuda itu memandang ke arah suara itu terdengar. Rupanya Mbak Pah, istrinya Pak Muslim yang baru saja datang. "Aduh Pak, niki lo tak pendetno payung, khawatir sampean turung mulih. Aduh Pak, ini lo tak bawakan payung, saya khawatir Bapak belum juga pulang dari tadi." Dan tiba-tiba pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. "Oh niki to Pak sing jenenge Sapi kuwi. Oh ini to Pak yang namanya Sapi itu." Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja, menghilang. Mbah Gimon tampak kaget setengah mati. Baru pertama dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya. Berbeda dengan Mbah Gimon, Pak Muslim terlihat panik. "Asu tenan setan seto iki. Anjing bener-bener setan satu ini," katanya sembari mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. "Ada apa toh Pak?" kata Mbah Gimon. Wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti ini. "Ini loh Mon, setan yang satu ini sudah enak tak tawari badan sapi, malah masuk ke badan istriku.
Apa dikira istriku ini sapi? Setan apa toh, Pak? Loh, jadi dari tadi kamu tidak tahu siapa anak lelaki yang menemani kamu dari tadi di sini? Bagimon menggelengkan kepalanya. Itu tadi yang menemani kamu bukan manusia, itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana. Kaget, Bagimon tampak pucat. Pak Muslim pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang akan dilakukan Pak Muslim untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena setelah itu Bagimon berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah sekelumit cerita yang aku dengar dari Bagimon dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, aku gak berhenti tertawa. Karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan. Namun, bila aku berpikir kembali, bagaimana bila aku yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah aku masih bisa tertawa? Entahlah. Untungnya sampai saat ini aku belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula itu. Cerita aku malam ini akan masih sangat panjang, karena ini masih awal. Kita belum bercerita tentang mereka yang sudah tinggal di kampung ini. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, aku ingatkan lagi untuk tekan tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Yuk lanjut. Zaman aku masih kecil, aku selalu diwanti-wanti agar tidak pernah lewat sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya sangat luas dan tentu saja dipenuhi oleh pepohonan bambu yang sangat lebat. Ketika petang, kebun bambu sangat gelap, mencekam dan mengerikan. Lokasi kebun bambu itu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter dari pemakaman kampung. Disinilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada makhluk lain yang senantiasa menjaga tempat ini. Warga kampung memanggil namanya dengan hantu Wergul. Konon, bila melewati kebun bambu, seringkali terdengar suara krek, 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 layaknya suara bambu yang bergesekan ditiup angin. Maka disarankan untuk segera lari dari tempat itu, karena suara itu adalah pertanda bahwa tidak jauh dari sana ada hantu Wergul yang sudah mengamati. Menurut mereka yang pernah melihat atau bersinggungan dengan makhluk ini, wujudnya menyerupai binatang. Tingginya sama dengan tinggi ayam kampung. Kecil, namun ia berdiri layaknya manusia. Memiliki kepala dan wajah menyerupai monyet dengan bulu hitam yang lebat. Kakinya bersirip layaknya bebek, dengan tangan yang kuku jarinya panjang dan hitam legam. Yang menjadi pertanyaan, apakah makhluk ini berbahaya? Ya, makhluk ini sangat berbahaya. Bahkan salah satu makhluk yang paling ditakuti oleh warga kampung. Dahulu saat makhluk ini seringkali menampakkan diri, makhluk ini dapat mencelakai bahkan berujung pada kematian. Saat aku dengar cerita ini dari tetanggaku yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kebun bambu, beliau bercerita bahwa pernah ada yang meninggal karena makhluk ini. Mereka yang meninggal karena makhluk ini dapat dikenali dengan satu cara, yaitu meninggal dengan mata dan mulut terbuka lebar. Maka itu pasti ulah makhluk ini. Aku pernah mengalami langsung kejadian dengan Wergul. Namun itu adalah hari yang sial bagi aku dan menjadi satu kenangan yang gak bakal pernah aku lupakan. Ceritanya waktu dulu aku ngaji di sebuah pondok pesantren baru. Banyak anak-anak desa aku yang dipaksa untuk menimba ilmu di pondok itu. Meski hanya sebatas belajar mengaji, sejujurnya aku enggan mengaji di sana. Bukan karena apa-apa, namun karena tempatnya harus melewati area pemakaman dan tentu saja kebun bambu.
Aku berangkat sesudah maghrib. Dan sialnya, waktu itu cuma ada 3 anak yang pergi mengaji. Yang lain kebetulan tidak bisa ikut. Sebut saja aku, Udin, dan Jamal. Kami berangkat bersama-sama. Sebenarnya sebelum Isya seharusnya kami sudah pulang. Namun, karena terkendala sesuatu, akhirnya kami baru bisa pulang pukul 9 malam. Setelah bersiap pulang, tidak lupa di tangan kami ada obor sebagai penerangan jalan. Karena zaman aku masih kecil, tidak ada yang namanya lampu jalan. Melewati areal pemakaman bikin aku gak nyaman. Berkali-kali aku bilang permisi meski di dalam hati. Gak cuma aku, Jamal dan Udin pun sama. Kami semua tidak mau memandang areal pemakaman yang selalu tercium aroma melati. Ketika sudah sedikit berjalan jauh dan meninggalkan area pemakaman, maka tibalah kami di kebun bambu. Benar saja, baru saja menginjakkan kaki di kebun bambu, angin dingin seperti berhembus begitu saja, membuat api di obor kami perlahan bergoyang. Lalu, tiba-tiba, kami semua mendengarnya. Krek, krek, krek. Kami berpandangan satu sama lain, tahu akan apa yang menimpa kami. Aku langsung melihat ke sana kemari, bersiap mengambil ancang-ancang untuk segera meninggalkan tempat ini. Udin yang pertama kali lari, diikuti Jamal dan terakhir aku. Entah apa yang aku pikirkan, malam itu jauh lebih gelap dari biasanya. Aku lari tanpa memperdulikan sandal yang terlepas dari kaki aku. Sandal bisa dicari besok hari, tapi kalau nyawa, kemana aku harus mencari? Udin dan Jamal sudah menghilang dari pandanganku. Memang sial betul aku, karena aku yang paling kecil saat itu. Langkah kaki aku tak selebar mereka berdua. Belum juga aku memikirkan itu, tiba-tiba kaki aku terperosok masuk saat tersandung selur-selur bambu yang gak aku lihat di depan aku. Sontak aku terjatuh dengan wajah menghantam tanah. Keras sekali, sampai kening aku sakit sekali. Lalu suara itu kembali lagi. Krek, krek, krek. Dan benar saja, belum aku berdiri, di depan aku melihat makhluk kecil, tingginya gak lebih tinggi dari anjing milik tetangga aku. Mungkin seukuran ayam kampung. Matanya merah, menyala di tengah kegelapan. Kepalanya benar-benar menyerupai monyet lengkap dengan taringnya ketika makhluk itu bersuara. Krek, krek, krek di depan aku. Tidak ada pergerakan di antara kami berdua. Sementara aku terus melihat makhluk itu, terpaku dengan sosok asing yang mengandung penasaran. Yang aku dengar dari cerita tentang hantu ini adalah hantu ini biasanya menggelitik korbannya hingga tewas. Itulah sebabnya korban meninggal dengan mata dan mulut terbuka. Namun yang aku gak tahu adalah proses bagaimana makhluk ini menggelitik korbannya. Dan ada lagi yang pernah aku dengar dari makhluk ini. Meski kakinya bersirip seperti bebek, namun ketika berlari, makhluk ini cepat bukan main. Bahkan mustahil bisa selamat dari kejaran Wergul ini. Hanya ada satu cara yang bisa menyelamatkan diri dari cengkeraman Wergul, yaitu dahang pisang. Wergul sangat takut dengan suara cambuk yang keras. Dan suara cambuk bisa dihasilkan dari dahang pisang yang diinjak sampai membentuk sulur yang meliuk. Sehingga ketika dilecutkan di tanah, maka suaranya menyerupai suara cambuk yang menggelegar. Sayangnya, tidak ada kebun pisang di areal kebun bambu. Hanya ada dahan dan sulur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara menyerupai cambuk. Jadi aku pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu yang hanya berdiri seperti menunggu reaksi aku. Pasrah, itu yang dulu aku pikirkan. Sampai aku mendengar suara cambukan dan lecutan dari jauh. Rupanya itu Udin dan Jamal. Mereka kembali dan berlari menuju aku sembari menghentakkan cambuk dari dahan pohon pisang.
Seketika itu juga aku bisa lihat makhluk itu berlari cepat sekali menghilang di sela-sela bambu yang bertebaran di kebun ini. Rupanya Udin dan Jamal tidak meninggalkan aku. Saat mendengar suara Wergul, mereka sudah diperingatkan. Karena Wergul biasanya hanya mengejar satu orang yang paling lambat. Wergul tidak pernah bisa menyerang lebih dari satu kali. Dan untuk itulah yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari pohon pisang. Karena mereka tahu, aku gak bakal bisa lari secepat mereka. Malam itu pun menjadi kenangan bagi kami bertiga. Dan setiap kali aku bertemu dengan Jamal dan Udin, aku selalu mengingatkan mereka tentang masa kecil kami, di mana aku bertemu dengan Wergul yang akan terus aku ceritakan untuk anak-anak aku kelak. Satu hal lagi yang bakal aku jelasin. Konon menurut kabar yang aku dengar, kemunculan Wergul biasanya menjadi pertanda. Bukan pertanda baik atau buruk, melainkan pertanda bahwa tidak jauh dari tempat suara Wergul muncul, sesungguhnya ada makhluk yang jauh lebih mengerikan tengah mengamati. Siapa itu? Wewe Gombel. Namun nanti aku ceritakan Wewe Gombel ini, karena yang aku ceritakan berikut adalah makhluk hitam besar yang dulu suka sekali memakan gabah. Warga kampung aku memanggilnya dengan kemuning ireng, atau lebih dikenal dengan sebutan Buto. Oke teman-teman, untuk kelanjutan ceritanya aku sambung di video selanjutnya. Ditunggu ya. Iya, jangan lupa subscribe. Terima kasih.